Ya, selamat berjumpa lagi di channel saya terkait dengan PBD, perencanaan berbasis data. Mungkin ada yang bingung atau masih lupa, maka dari itu kita buatkan video agar bisa diputar ulang atau untuk dipelajari ulang. Yang pertama, pada lembar PBD ada evaluasi diri, ada identifikasi, ada refleksi, ada benahi, ada RKS, ada uraian kegiatan benahi, dan ada RKT. Sementara untuk PBD di tahun 2023 ini kita memakai evaluasi diri dengan menganggarkan atau konsentrasi untuk lembaga PAUD adalah di dimensi D dan dimensi E. Untuk dimensi D1, tanda atau kolom yang berwarna putih ini kita bisa isi semua sesuai kondisi lembaga. Misalkan pada kolom yang atas, kalau satuan memiliki dokumen kurikulum di tingkat satuan pendidikan, maka kita centang dengan tanda X kecil. Kalau tanda X besar atau huruf lain tidak bisa, karena rumusnya menggunakan tanda X kecil. Dan jika lembaga mengisi di kolom yang berwarna putih, sesuai kondisi lembaga akan menentukan penilaian dari kondisi lembaga itu sendiri. Misalkan ini kita centang semua, kita centang X kecil semua pada kolom yang D1, ini kan bisa diisi semua. Kalau kondisi lembaga memang ada semua, maka di sini akan berubah. Seperti ini, misalkan di sini akan berubah menjadi prima. Kalau prima berarti kondisi lembaganya sangat bagus dan memenuhi syarat. Ini misalkan kita hapus pada kondisi-kondisi lembaganya, misalkan tidak memenuhi syarat, di sini kita hapus, maka di sini akan berubah warna lagi menjadi prakondusif. Berarti nantinya lembaga ada masalah pada komponen ini, dan tentunya nantinya perlu dianggarkan di RKS atau dicanangkan pada RKT, rencana kegiatan tahunan. Untuk selanjutnya pada D2, D21 dan selanjutnya ke bawah, ini harus dipilih salah satu saja. Kalau kita mengisi kolom putihnya sebanyak 2 centangan, di sini akan berbunyi pilih satu pernyataan saja. Jadi ini hanya dipilih salah satu saja tiap komponennya. Misalkan kondisi lembaganya seperti ini, ada beberapa perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran. Misalkan di lembaganya ada kondisi seperti ini, jadi dipilih yang ini. Kalau kondisinya seperti ini, misalkan semua anak mengetahui dan menaati peraturan dan harapan kelas, maka yang dipilih ini, sedangkan ini dihapus karena pilih satu pernyataan saja. Berarti kalau memilih yang paling bawah, otomatis kondisinya sudah prima. Nah, seperti itu berlaku untuk kolom di bawahnya lagi. Ini bagian dari evaluasi diri. Setelah evaluasi diri ini centangannya sudah selesai dikerjakan lembaga, maka akan dilanjutkan dengan identifikasi. Identifikasi adalah mencari masalah yang ada pada lembaga yang mengisi evaluasi diri. Lembaga yang sudah mengisi evaluasi diri di set ini otomatis akan ngeling di sini. Jadi ini tidak bisa dirubah. Yang biru adalah menu prioritas, juga tidak bisa dirubah sampai bawah. Seperti ini. Jadi menu prioritas ada D1, ada E4, ada E6, dan ada E7.1.
ada 4 menu prioritas. Nanti kita jelaskan di bawahnya. Bila mana ini sudah muncul seperti ini, maka yang merah ini adalah layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kita pindah ke warna hijau. Jika ini E6, maka kita pilih di sini juga disesuaikan menjadi E6. Seperti ini. Kalau ini E6, ini E6, ini E7.1, ini E7.1. Nah, seperti ini. Ini sudah sama ya, kanan dan kiri sudah sama. Terus yang menjadi perhatian, kenapa kok ada menu prioritas di tengah-tengah ini? Gunanya adalah jika mana ini yang harus ditelaah pernyataan ini. Jika mana 4 menu prioritas ada D1, E4 dan E6 atau E7.1 ini, ada salah satu saja yang berada di paling bawah warna merah, sedangkan yang di atas ini bukan menu prioritas, maka di sini harus didahulukan menjadi menu prioritas yang ada di kolom biru. Misalkan D1 ya kita pilih misalkan di bawah merah ini, paling bawah sini misalkan ada D1 di sini misalkan, maka kita harus memindahnya D1 di sini. Di sini harus kita rubah D1 karena D1 menu prioritas, tetapi di merahnya tadi berada di bawah, misalkan seperti itu. Nah, ini harus kita sesuaikan D1-nya. Tetapi jika di sini misalkan yang bukan menu prioritas, di sini ada E5, misalkan ini E5, berarti E5-nya harus kita rubah ke bawah sini misalkan. Jadi harus di menu prioritas ini harus diubah paling atas jika ada menu prioritas yang terselip di bawah pada layanan yang perlu ditingkatkan di warna merah ini. Seperti itu. Misalkan ini E6 kan, di sini E6 menu prioritas. Misalkan ini E5, bayangkan saja misalkan ini E5. Dan di bawah E5 ini paling bawah ada cuma menu prioritasnya cuma ada 1, D1. Maka di sini harus D1 dan yang paling bawah nanti di sini, paling bawah sini diganti dengan E5 seperti itu. Terus setelah identifikasi masalah sudah kita temukan, di sini masalahnya sudah kita temukan, maka kita beralih ke refleksi. Di refleksi juga seperti itu. Pada bagian tabel 4, pada refleksi bagian tabel 4, yang kolom tanda 1 ini sudah ngelink dari identifikasi. Jika di bunda semua ini hanya tersedia 3 baris, maka bisa ditarik seperti ini. Nah, seperti ini, maka akan muncul link dari identifikasi. Berarti yang kita kerjakan adalah yang di atas 0 ini. Yang 0 ini sudah tidak masuk link, jadi yang kita kerjakan sampai yang di atas angka 0. Tugas lembaga adalah mengisi akar masalah, karena definisi refleksi sendiri adalah mencari akar masalah. Misalkan seperti ini, di sini ada masalah perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Kalau masuk tanda merah di sini, di layanan yang akan ditingkatkan, berarti ini perencanaannya belum efektif. Maka kita harus mencari kenapa kok D1 ini belum efektif. Kita harus lari ke evaluasi diri lagi, mencari yang D1. D1 ini yang belum kecentang adalah yang menjadi masalah. Yang belum kecentang ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Maka kita harus mencari yang prioritas. Misalkan yang prioritas kita ambil yang ini, satuan memanfaatkan lingkungan. Belum kecentang berarti satuan belum memanfaatkan lingkungan dalam perencanaan pembelajaran.
Jadi di sini kita tulis satuan belum menggunakan lingkungan dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu, dan itu juga berlaku ke bawah sesuai dengan yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini kita harus isi semua. Setelah ini terisi semua. Setelah ini terisi semua, maka langkah selanjutnya adalah ke sheet benahi. Nah, di sheet benahi ini Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa di tabel 5 yang menjadi akar masalah ini adalah sudah ngeling dari refleksi ini. Jadi untuk yang akar masalah ini kita lihat di tabel 6, mohon maaf, di sini tabel 6. Maka di sini kita bisa menarik sampai ke bawah. Ini bisa ditarik sampai bawah untuk melihat linknya, link dari file refleksi. Jadi ini bisa kita tarik sampai bawah dari file refleksinya, ditarik seperti ini. Maka di tugas untuk lembaga adalah mengisi yang bagian program dan kegiatan. Misalkan di sini redaksinya adalah satuan belum menggunakan lingkungan dalam pelaksanaan pembelajaran, maka program dan kegiatannya adalah seperti ini. Kita harus mencari di uraian kegiatan benahi. Kalau kaitannya dengan lingkungan pembelajaran, kita cari di sini mana yang cocok. Di sini ada kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Jadi kita samakan di sini programnya adalah program persiapan penyelenggaraan kelas, sesuai di sini penyelenggaraan kelas, dan kegiatannya adalah di sini kegiatannya kepala satuan memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan, Pak, di sini untuk program dan kegiatan tidak ada yang nyambung di sini, maka lembaga bisa menyesuaikan sendiri dan membuat redaksi sendiri. Misalkan di sini belum menggunakan IT misalkan, maka programnya karena tidak ada di sini, programnya adalah pengadaan multimedia, sedangkan kegiatannya kepala satuan memfasilitasi dalam pembelian laptop, misalkan seperti itu, pembelian printer dan lain sebagainya. Terus setelah kegiatan benahi ini terisi, kita sebagai lembaga harus lari ke RKT. RKT ini, yang ini sudah ngeling, akar masalah sudah ngeling, program dan kegiatan sudah ngeling, maka yang harus diisi adalah yang sebelah paling kanan. Sebelah paling kanan ini bisa kita pilih sesuai kondisi sesuai yang sebelah paling kiri. Dan turunannya di sebelah sini. Jadi saya harapkan pada lembaga bahwa misalkan di sini D1 dan program kegiatannya ini sudah bisa dianggarkan pada 2 baris kolom ini, di kolom ini, maka yang E7.1 dengan program dan kegiatan penyelenggaraan kelas dan parenting ini bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di baris 3 dan 4 misalkan seperti itu. Untuk perencanaan D1 bisa ditaruh di sini, nggak apa-apa. Jadi tidak harus urut sini, karena yang 3 kolom baris ini tidak akan ngeling di RKAS. Jadi yang di RKAS adalah ngelingnya di sini. Jadi saya harapkan bahwa yang tengah dan atas ini jangan sampai kosong, karena nantinya di RKAS ini barisnya hanya ada 25 baris saja. Terus di sini jangan sampai kosong, atas sampai tengahnya ini jangan sampai kosong, diisi saja. Misalkan E4 ini ditaruh di sini nggak apa-apa, tidak harus lurus. Terus ada pertanyaan, apakah honor pendidik masih bisa dianggarkan pada PBD ini? Bisa dicari di sebelah sini. Jadi bisa dicari di sebelah sini. Kalau honor pendidiknya ada, berarti masih bisa dianggarkan. Kalau tidak ada berarti memang karena hanya tahun 2023 ini hanya bisa menganggarkan dimensi D dan E, kemungkinan tidak
bisa dianggarkan kalau di rumus ini tidak ada. Kalau ada ya bisa, kalau tidak ada berarti memang dimensi D dan E ini tidak mencakup untuk kesejahteraan pendidik, karena memang yang bisa dianggarkan oleh lembaga PAUD adalah dimensi A, D, dan E. Sementara untuk tahun 2023 hanya dimensi D dan E. Karena dimensi B dan C adalah kaitannya dengan PTK, yakni distribusi dan rekrutmen, maka menjadi tanggung jawab Pemda. Jadi di sini kalau tidak ada ya memang untuk dimensi D dan E saja. Setelah ini terisi semua, maka terakhir adalah lari di RKAS. Di RKAS sendiri di sini hanya tertera 25 peri saja yang saya sebutkan tadi. Jadi usahakan yang sebelah paling atas tidak boleh kosong, maka di sini akan ngeling semua. Di sini ngeling semua di uraian kegiatan. Jadi misalkan di sini ada kegiatan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah, misalkan ada 10 anak untuk penanaman pohon, misalkan ada 10 anak penanaman pohon, sedangkan tiap pohon harganya 10.000, maka di sini akan sudah terjumlah sendiri 100.000. 10 anak 10.000. 10 anak 10.000, maka di sini akan 100.000. Maka di sini lembaga semua ini bisa mengedit yang warna putih saja. Terus ada pertanyaan, berapakah jumlah yang harus dianggarkan di RKAS? Ini adalah sejumlah siswa yang sudah sinkron dan ber-ISN di bulan Agustus. Berarti bisa dikira-kirakan, karena lembar PPD ini harus segera diupload di bulan September ini di paudpedia.kemdikbud.go.id. Untuk nantinya RKAS tahun 2023 akan menggunakan ini dan tentunya akan disesuaikan dengan dana yang akan di-share oleh dinas terkait. Jadi untuk sekarang ini sifatnya latihan untuk membuat PPD, sedangkan nanti yang 2023 untuk dikirim ke dinas ada real dana yang sesuai dengan yang di-share oleh dinas terkait. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan like dan subscribe. Terima kasih.